Halo semua, dalam video ini kita akan membahas tentang ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu saja kepada bayi tanpa tambahan makanan atau minuman lain, bahkan air putih, kecuali obat dan vitamin yang diresepkan oleh dokter. ASI adalah sumber nutrisi terbaik untuk bayi, mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk tumbuh kembang optimal. Pemberian ASI eksklusif dianjurkan selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Selama periode ini, ASI tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, tetapi juga memberikan antibodi yang penting untuk kekebalan tubuh, membantu melindungi bayi dari berbagai infeksi dan penyakit. Penelitian menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memiliki risiko lebih rendah terkena infeksi saluran pernapasan, diare, dan beberapa penyakit kronis di kemudian hari. Pastikan untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi Anda selama 6 bulan pertama untuk mendukung kesehatan dan perkembangan optimal mereka. ASI terdiri dari banyak komponen penting seperti kolostrum, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kolostrum adalah ASI pertama yang keluar setelah melahirkan, kaya akan antibodi yang membantu melindungi bayi dari infeksi. Protein dalam ASI lebih mudah dicerna dibandingkan susu formula. Lemak dalam ASI penting untuk perkembangan otak, sedangkan karbohidratnya mendukung pertumbuhan dan memberikan energi. ASI juga mengandung vitamin dan mineral yang seimbang. ASI lebih mudah dicerna oleh bayi dibandingkan susu formula. Bayi yang diberi ASI cenderung memiliki sistem pencernaan yang lebih sehat. ASI juga lebih ekonomis dan selalu tersedia dengan suhu yang tepat, kapanpun dan dimanapun. Dengan semua keunggulan ini, ASI adalah pilihan terbaik untuk memberikan nutrisi dan perlindungan terbaik bagi bayi Anda. Menyusui memang memberikan banyak manfaat, tapi tidak jarang menghadapi beberapa tantangan. Beberapa masalah umum yang sering terjadi adalah puting lecet, mastitis, bayi bingung puting, dan ASI kurang lancar. Puting lecet bisa sangat menyakitkan. Ini biasanya disebabkan oleh pelekatan yang kurang tepat. Untuk mengatasi puting lecet, pastikan pelekatan bayi sudah benar. Jika perlu, minta bantuan konsultan laktasi untuk memeriksa posisi menyusui ibu. Mastitis adalah infeksi pada jaringan payudara yang menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit. Untuk mengatasi mastitis, lakukan kompres hangat sebelum menyusui, pijat lembut area yang bengkak, dan pastikan bayi menyusu dengan baik. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika gejala berlanjut. Bayi bingung puting adalah kondisi di mana bayi mengalami kesulitan beradaptasi antara menyusui langsung dan menggunakan botol. Jika bayi bingung puting, coba hentikan penggunaan botol sementara dan berikan ASI langsung dari payudara. Pastikan juga pelekatan yang benar agar bayi merasa nyaman. ASI kurang lancar bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti stres atau teknik menyusui yang kurang tepat. Untuk meningkatkan produksi ASI, pastikan ibu menyusui memiliki istirahat yang cukup, minum banyak air, dan konsumsi makanan bergizi. Dukungan dari keluarga juga sangat penting untuk membantu mengurangi stres. Cara dan teknik menyusui yang benar. Pertama, kita bahas berbagai posisi menyusui yang nyaman bagi ibu dan bayi. Posisi cradle adalah posisi di mana ibu memegang bayi dengan lengan yang sama dengan payudara yang digunakan. Ini adalah posisi yang umum dan nyaman. Posisi football sangat cocok untuk ibu dengan payudara besar atau untuk bayi kecil. Bayi diletakkan di samping ibu dengan kepala dekat payudara. Posisi berbaring baik untuk ibu yang perlu istirahat.
Ibu dan bayi berbaring berdampingan, memungkinkan keduanya untuk bersantai. Selanjutnya, kita akan membahas pelekatan yang benar. Pastikan mulut bayi terbuka lebar, dengan bibir bawah melipat keluar dan sebagian besar areola masuk ke mulut bayi. Bantu bayi melekat dengan mendekatkan bayi ke payudara, bukan sebaliknya. Ini membantu mencegah puting lecet dan memastikan bayi mendapatkan ASI dengan optimal. Terakhir, mari kita bahas frekuensi dan durasi menyusui. Bayi baru lahir biasanya menyusu setiap 2-3 jam sekali, atau sekitar 8-12 kali sehari. Setiap sesi menyusui biasanya berlangsung sekitar 15-20 menit di setiap payudara. Namun, durasi bisa bervariasi tergantung kebutuhan bayi. Dengan posisi yang nyaman, pelekatan yang benar, dan frekuensi serta durasi yang tepat, menyusui akan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi ibu dan bayi. Ibu menyusui memerlukan nutrisi yang cukup untuk mendukung produksi ASI dan menjaga kesehatannya. Konsumsilah berbagai makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, daging tanpa lemak, dan produk susu. Pastikan ibu mendapatkan cukup protein, kalsium, zat besi, vitamin D, dan asam folat. Nutrisi ini penting untuk kesehatan ibu dan perkembangan bayi. Jangan lupa untuk minum banyak air setiap hari. Hidrasi yang cukup sangat penting untuk produksi ASI yang optimal. Selain nutrisi, perawatan diri juga sangat penting bagi ibu menyusui. Pastikan ibu mendapatkan istirahat yang cukup. Tidurlah ketika bayi tidur untuk membantu tubuh Anda pulih dan tetap kuat. Dukungan dari keluarga sangat berharga. Jangan ragu untuk meminta bantuan dalam mengurus rumah atau bayi agar ibu bisa beristirahat dan menjaga kesehatan. Dukungan dari keluarga sangat penting bagi ibu menyusui. Ayah dan anggota keluarga lain dapat membantu dalam berbagai cara, seperti merawat bayi, menyiapkan makanan, atau memberikan dukungan emosional. Ayah bisa membantu dengan mengganti popok, menenangkan bayi, atau mengurus pekerjaan rumah tangga. Ini memberikan ibu waktu untuk beristirahat dan merawat dirinya sendiri. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, atau konselor laktasi. Mereka bisa memberikan saran dan bantuan yang tepat jika ibu mengalami kesulitan dalam menyusui. Bergabung dengan kelompok ibu menyusui atau komunitas lokal juga bisa menjadi sumber dukungan yang sangat berharga. Di sana, ibu bisa berbagi pengalaman, mendapatkan tips, dan merasa lebih terhubung dengan ibu-ibu lain. Kelompok ini bisa menjadi tempat yang nyaman untuk berbicara tentang tantangan dan keberhasilan ibu, serta mendapatkan dorongan semangat dari sesama ibu. Dengan dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, dan komunitas, perjalanan menyusui ibu akan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Ada banyak mitos yang beredar tentang menyusui dan ASI eksklusif. Mari kita luruskan beberapa kesalahpahaman umum ini. Mitos pertama, ASI kurang cukup untuk bayi. Faktanya, ASI adalah makanan yang paling sempurna dan lengkap untuk bayi. ASI mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Mitos kedua, ibu menyusui tidak boleh makan pedas. Faktanya, ibu menyusui boleh makan berbagai jenis makanan, termasuk makanan pedas, selama bayi tidak menunjukkan tanda-tanda alergi atau ketidaknyamanan. Mitos ketiga, bayi perlu air tambahan selain ASI. Faktanya, bayi yang diberi ASI eksklusif tidak membutuhkan air tambahan. ASI sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan bayi hingga usia 6 bulan. Sekarang, mari kita lihat beberapa fakta berdasarkan penelitian ilmiah.
Penelitian menunjukkan bahwa ASI mengandung antibodi yang melindungi bayi dari berbagai penyakit dan infeksi. Ini membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi juga dikaitkan dengan penurunan risiko alergi, obesitas, dan penyakit kronis di kemudian hari. Dengan meluruskan mitos dan memahami fakta seputar ASI eksklusif, kita bisa memberikan yang terbaik untuk kesehatan dan perkembangan bayi. Edukasi dini sangat penting. Sebelum melahirkan, persiapkan diri dengan mengikuti kelas laktasi atau membaca literatur terkait menyusui. Mengikuti kelas laktasi dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyusui dengan baik. Selanjutnya, buatlah rencana menyusui. Rencana ini harus mencakup dukungan yang akan ibu terima dan bagaimana menangani tantangan yang mungkin muncul. Diskusikan dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya tentang dukungan yang diperlukan setelah melahirkan. Dukungan emosional dan praktis sangat penting untuk keberhasilan menyusui. Konsultasikan juga rencana menyusui ibu dengan tenaga kesehatan seperti dokter atau konselor laktasi. Mereka bisa memberikan saran yang tepat dan membantu ibu mempersiapkan diri. Dengan edukasi dini dan rencana menyusui yang baik, ibu bisa memulai perjalanan menyusui dengan lebih percaya diri dan tenang.